Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, secara liturgis masa Paskah selesai dengan perayaan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, yang juga kita peringati sebagai hari lahirnya gereja. Dan minggu lalu kita sudah mulai dengan hari Minggu biasa. Tetapi minggu biasa yang kita rayakan, minggu lalu kita langsung merayakan perayaan hari raya Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Apakah itu berarti bahwa kita merayakan hari raya dogma? Tentu saja tidak. Perhatikan apa yang kita rayakan di situ dan apa yang menjadi inti dari perayaan Tritunggal Maha Kudus adalah perayaan cinta kasih. Gereja mengajak kita untuk menemukan motivasi, menemukan dasar dari kehidupan kita, yaitu cinta kasih. Nah, dari Trinitas ini kita belajar bagaimana relasi cinta kita kepada Tuhan dan bagaimana cinta kita kepada sesama. Cinta kita kepada Tuhan terwujud melalui cinta kasih kita kepada sesama. Dan wujud dari cinta kasih itu adalah apa yang kita rayakan hari ini, yaitu hari raya tubuh dan darah Kristus. Pemberian diri Yesus, kehadiran Yesus di tengah jemaatnya dalam rupa roti dan anggur, yang sering kita sebut sebagai Ekaristi atau Sakramen Maha Kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita pantas merayakan perjamuan kudus ini. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, sayang sekali bahwa pada saat gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, sebagian besar dari kita justru tidak bisa berpartisipasi aktif untuk merayakannya. Bisa disebabkan karena kita tinggal di daerah terpencil yang jarang mendapatkan kunjungan para pastor. Atau karena kondisi kita sekarang, karena pandemi COVID-19 ini, akibatnya bahwa berbagai macam pembatasan dilakukan. Sehingga saudara-saudari tidak bisa berpartisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi, dan karena itu juga tidak bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Syukur kalau bisa mengikuti misa live streaming, atau mungkin cuplikan video perayaan Ekaristi dari YouTube, atau mungkin sebagai satu keluarga bisa merayakan ibadat sabda bersama, berdoa bersama. Ini semua baik adanya untuk kehidupan rohani kita. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, menarik melihat bahwa perayaan Ekaristi yang kita rayakan dalam gereja Katolik adalah suatu perayaan syukur yang berakar dalam tradisi Yahudi. Ekaristi dalam tradisi Yahudi intinya adalah perayaan syukur keluarga. Di situ kepala keluarga, ibu dan anak duduk bersama dan mengadakan perjamuan syukur atas kasih Allah yang telah mereka rasakan, secara khusus pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan dalam perayaan itu, seperti kita juga merayakan Ekaristi, mereka juga mempergunakan roti tidak beragi dan anggur. Dan yang memimpin perayaan syukur keluarga itu mesti kepala keluarga. Dan Yesus sebagai seorang Yahudi juga merayakan perjamuan Ekaristi ini, perjamuan syukur itu yang kita sebut sebagai perjamuan Paskah. Kitab suci mencatat perayaan syukur ini yang dilakukan oleh Yesus, yang kita sebut sebagai perjamuan malam terakhir. Mengapa ini dicatat? Apa kekhususan dari perjamuan malam terakhir sehingga itu dicatat dengan baik? Karena di dalam perayaan
perjamuan terakhir, Yesus melakukan perayaan ini secara luar biasa. Yang berbeda dari perjamuan syukur sebelumnya, perjamuan sebelumnya. Ada hal yang baru yang dilakukan oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir itu. Apa itu? Yang pertama, atas roti Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Dan yang kedua, atas anggur Yesus mengatakan, inilah darahku. Dan yang ketiga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama sebagai kenangan akan Yesus, kenangan akan Dia. Ini dicatat dengan sangat teliti di dalam kitab suci. Dengan memberikan perintah kepada para muridnya untuk melakukan hal yang sama diartikan sebagai hari lahirnya sakramen imamat. Karena itu, Ekaristi tidak bisa dilepaskan dari imamat. Tanpa imam, tidak ada Ekaristi. Tanpa umat, Ekaristi tetap jalan. Karena imam merayakan Ekaristi ini adalah suatu perayaan gereja. Perayaan untuk gereja dan dirayakan untuk umat Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi sebagai sebuah perayaan, Ekaristi itu bentuknya ada dalam tradisi Yahudi, tetapi isinya kemudian diberi arti baru oleh Yesus, dibaharui oleh Yesus. Maka sebetulnya Ekaristi adalah seluruh hidup Yesus dan karya Yesus. Ekaristi memang mengambil bentuk makan dan minum. Tetapi bukan itu saja. Dalam Ekaristi ada unsur berbagi, ada sharing. Dan dalam Ekaristi itu kita menyapa satu sama lain sebagai saudara. Kalau dalam perayaan Ekaristi ada berbagi, maka itu berarti menyangkut keadilan. Tahun ini, tahun 2020, Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan sebagai tahun keadilan sosial. Amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Mengapa kita perlu merayakan tubuh dan darah Kristus? Karena kita mensyukuri kehadiran Kristus yang tersembunyi dan menjadi kelihatan dalam tubuh dan darahnya. Itulah kehadiran Yesus secara sakramental. Juga menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk mendapatkan atau katakanlah mencari pengertian yang lebih baik tentang makna sakramen Ekaristi ini, tubuh dan darah Kristus. Penting juga kita merayakan Ekaristi ini karena Yesus sendiri memberi jaminan untuk selalu ada di tengah-tengah kita. Yesus berkata, Dia datang supaya kita memiliki hidup dalam kepenuhan. Baik hidup di dunia ini maupun hidup yang akan datang. Seperti kata Yesus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 54. Persoalannya adalah, mengapa banyak orang rajin mengikuti perayaan Ekaristi tetapi hidupnya begitu-begitu saja? Tidak mengalami suatu perubahan apapun. Jadi tidak mengalami Ekaristi sebagai kekuatan yang mengubah hidupnya. Bisa jadi karena kita memahami Ekaristi secara salah. Kita melihat Ekaristi sebagai obat kuat rohani atau jamu kelakuan baik seperti magic. Misalnya ada orang mengatakan begini, saya harus tetap ke gereja karena dengan menerima tubuh Kristus pasti saya tidak kena corona. Kenapa mesti lebih takut kepada corona daripada takut kepada Tuhan? Maka apapun yang akan terjadi saya tetap mesti ke gereja.
saya mesti merayakan Ekaristi. Pandangan semacam ini semakin menjauhkan kita dari arti Ekaristi yang sesungguhnya. Mengapa? Karena Ekaristi itu adalah sakramen yang menghadirkan kenyataan rohani di dalam diri kita. Tetapi kehadiran ini perlu diberi ruang dalam kehidupan sehari-hari. Artinya di gereja ini kita merayakannya, tetapi Ekaristi yang sesungguhnya kita wujudkan di dalam altar kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Sekarang kita merayakan, tetapi setelah itu kita mewujudkan. Sekarang kita berteori, nanti setelah perayaan Ekaristi kita mempraktekkannya. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi wujud dari perayaan Ekaristi mesti kita wujudkan di dalam kehidupan konkret kita. Relasi dalam keluarga berkat COVID ini tentu pasti lebih baik. Kesempatan berdoa dan makan bersama sebagai satu keluarga tentu lebih memungkinkan daripada kesempatan yang lain. Kesempatan untuk berbagi bersama saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan mendapatkan wujudnya yang nyata. Mungkin kita secara fisik jauh dengan saudara-saudara kita, tetapi secara relasi seharusnya tidak semakin jauh, melainkan mesti semakin diperdekat. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang percaya akan kekuatan Ekaristi dan memahami Ekaristi secara baik akan semakin melihat dan mengakui bahwa kemampuan kita untuk berbuat baik serta keberanian kita untuk menjadi makin manusiawi dan makin bersikap adil itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusiawi kita. Santo Agustinus dalam doanya pernah berkata begini, saya kutipkan, ketika tubuhmu menjadi makananku, saya tidak akan berubah di dalam dirimu, melainkan engkau yang berubah di dalam diriku. Artinya apa? Ekaristi mengubah kita sehingga Kristuslah yang hidup di dalam diri kita, sehingga kita seharusnya menjadi Kristus-Kristus yang lain. Kita seharusnya merasa sebagaimana Kristus merasa. Kita seharusnya berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Dan kita bertindak sebagaimana Kristus bertindak. Karena itu ada seorang filsuf pernah mengatakan begini. Itu Feuerbach mengatakan begini. Kita menjadi seperti apa yang kita makan. Ungkapan ini sungguh menjadi pengalaman di dalam Ekaristi. Suatu pengalaman yang tidak kita dapatkan dalam makanan biasa. Karena itu, entah kapan kita bisa merayakan Ekaristi bersama, semoga Ekaristi ini kita jadikan sebagai makanan favorit kita dan makanan yang penting bagi kita. Menjadi favorit berarti menjadi kesukaan kita. Menjadi penting berarti kita akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita sebelum menyambutnya. Sekarang memang hanya bisa menjadi kerinduan kita. Kita berdoa semoga situasi yang sedang kita alami dapat segera berlalu sehingga kita dapat merayakan iman kita kembali sebagai satu komunitas. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.